Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 13. Cerita dimulai. Terdengar semua orang yang ada di sana bertanya-tanya apakah benar kalau di tempat itu ada sebuah perangkap formasi yang telah dipasang untuk menggerakkan semua jebakan yang berada di dalam pulau itu. Kemudian Charyon bertanya kepada Jeok apakah ada sebuah cara untuk menghancurkan perangkap itu. Dengan santainya Jeok berkata, akan selalu ada sebuah cara untuk menghancurkan semua perangkap ataupun mesin mekanik seperti ini karena ini telah diciptakan oleh manusia. Saat mendengar Charyon yang bertanya apa yang dimaksud oleh Jeok, ia pun kembali berkata, ini hanyalah tentang mempersiapkan sebuah kemungkinan jika pencipta perangkap ini telah terjebak di dalam sistem ini. Lagi pula, manusia sama sekali tidak menyukai apabila ia berada di dalam situasi yang tidak bisa mereka selesaikan. Charyon kembali bertanya kepada Jeok apakah mereka akan bisa menghancurkan formasi itu. Jeok pun mengatakan kalau formasi itu sangatlah sulit untuk dipecahkan, bahkan meskipun dia sendiri yang mencoba untuk melakukannya. Pada sisi yang lain, sambil menghela nafas panjangnya, Byokwa bergumam, yang aku lihat kalau laki-laki ini terlalu banyak berbicara. Apakah mungkin kalau dia hanya berpura-pura yang seolah-olah kalau dia telah mengetahui segalanya? Akan tetapi, laki-laki ini jauh lebih baik daripada bajingan itu karena ia sangatlah bodoh dan tidak berguna. Di saat itu, Yang Suchang sangatlah gugup. Dengan paniknya ia berkata, aku harus melaporkan situasi ini kepada kakek karena ini sangatlah berbahaya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah berkumpul pada tanah lapang yang berada di pulau itu. Mereka telah berjalan secara bersamaan untuk menuju titik akhir dari tujuan mereka. Melihat kehadiran orang-orang yang ada di sana, Jeok pun langsung melemparkan pandangannya kepada mereka. Lalu ia pun bergumam, awalnya kita telah berjalan di jalan setapak untuk memulai ujian ini. Namun entah bagaimana caranya, kita semua telah berakhir di tempat ini secara bersamaan. Di sampingnya, Charyon berkata, semua jalan yang telah dipilih oleh para peserta telah terkumpul di tempat ini. Apakah mungkin kalau kita sebentar lagi akan sampai pada pintu keluarnya? Sebenarnya aku merasakan sesuatu yang sangat aneh karena sampai saat ini tidak ada satupun sebuah jebakan yang datang kepada kita dan itu telah membuatku menjadi gelisah. Namun tiba-tiba saja mereka merasakan kalau tanah yang mereka pijak telah terasa aneh. Bahkan di saat itu mereka juga telah mendengar kalau ada sebuah suara yang berasal dari bawah tanah. Terlihat Charyon sangatlah terkejut saat melihat tanah yang mereka pijak telah runtuh begitu saja dan di saat yang bersamaan mereka pun langsung terjatuh ke dalam lubang itu. Sambil berteriak, Charyon mengatakan kalau mereka telah terkena sebuah jebakan dan terjatuh ke dalam lubang itu. Akan tetapi Charyon langsung terdiam ketika menyadari kalau Jeok telah menangkapnya agar ia tidak terjatuh ke atas rawa yang berada di bawah kakinya. Terlihat sebagian orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena mereka tidak menyangka kalau tanah yang mereka pijak telah berubah menjadi rawa. Melihat itu, Charyon berkata, apakah ini adalah jebakan asli yang telah dipasang pada ujian ketiga? Jeok pun berkata, ini bukanlah sebuah jebakan yang sederhana yang akan bisa kita lewati begitu saja. Aku pun berpikir kalau jebakan ini sangatlah berbahaya. Benar saja, di saat itu semua orang yang telah terperangkap di dalam rawa itu sama sekali tidak akan bisa menggerakkan tubuh mereka. Mereka pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada rawa itu, sampai-sampai mereka semua sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari jeratan rawa itu. Jeok pun berkata, ini adalah neraka rawa yang telah bercampur dengan pasir isolator. Saat mendengar Charyon yang bertanya apa yang dimaksud dengan neraka rawa dan juga pasir isolator itu, Jeok pun kembali berkata, mengapa pasir ini bisa disebut seperti itu karena ia bisa memutus koneksi. Apakah kau tahu kalau pasir ini akan memblokir energi internal dan juga ia akan menghisap tubuh kita jauh lebih dalam apabila kita bergerak dengan terlalu banyak. Sontak Charyon sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka kalau mereka telah terjebak di dalam situasi yang sangat berbahaya seperti itu. Kemudian Jeok pun langsung memperhatikan punggung tangannya karena ia merasakan kalau dia sama sekali tidak bisa mengumpulkan energi internalnya.
Jiok kembali berkata, namun kau harus tahu kalau rawa ini bukanlah akhir dari segalanya, karena aku yakin kalau ada sesuatu yang lainnya yang akan melengkapi neraka rawa ini. Benar saja, tanpa mereka duga sebuah benda yang begitu besar telah muncul dari dalam tanah dan berdiri tepat di tengah mereka semua. Melihat benda itu, mereka pun bertanya-tanya benda apa yang telah muncul tepat di hadapan mereka semua yang munculnya secara tiba-tiba. Terlihat benda itu memiliki mata pisau yang begitu tajam yang telah menghadap kepada mereka. Di saat itu, mereka semua sangatlah kebingungan karena mereka sama sekali tidak mengerti mengapa benda yang sebesar itu telah muncul begitu saja. Karena Charyeon begitu penasaran, ia pun bertanya kepada Jiok apakah ia mengetahui kalau benda itu akan digunakan untuk apa. Namun tiba-tiba saja benda itu telah berputar yang seakan-akan telah menargetkan kepada seseorang yang berada di bawahnya. Seketika itu juga ujung mata pisau yang menghadap ke arah bawah langsung terjatuh begitu saja dengan kecepatan yang begitu tinggi, sehingga semua orang yang ada di bawahnya sama sekali tidak bisa untuk menghindarinya. Akan tetapi semua orang yang ada di sana langsung terdiam karena benda itu telah jatuh di antara celah-celah mereka semua. Dengan paniknya mereka berkata, aku tidak menyangka kalau pisau raksasa ini adalah senjata asli yang bisa membunuh kita dengan begitu mudah. Kemudian pisau raksasa itu secara perlahan langsung naik ke arah atas. Terlihat semua orang yang ada di sana begitu lega karena tidak ada satupun dari mereka yang mati setelah terjatuhnya pisau itu. Namun tanpa mereka sadari kalau mata pisau itu telah bergerak dengan sendirinya untuk menuju ke sisi lain. Melihat itu, Charyeon pun berkata, bagaimana mungkin kalau benda itu bisa bergerak dengan sendirinya dan ini bisa saja akan membunuh semua orang yang ada di bawahnya. Terlihat salah satu dari mereka langsung berteriak dengan sangat keras setelah melihat benda itu telah bergerak menuju ke arahnya. Sambil berteriak ia berkata, dasar bajingan, sekian banyak orang-orang yang berada di tempat ini, entah kenapa benda ini telah bergerak ke arahku. Pada sisi yang lain, Jang berkata kepada adiknya, laki-laki itu sangatlah malang karena dia telah berada tepat di bawah mata pisau itu. Namun kali ini kau akan gugur di dalam ujian yang ketiga karena lelaki yang akan mati itu adalah pasanganmu. Akan tetapi Jang sangatlah terkejut ketika lelaki itu yang menarik bajunya dengan begitu kuat. Ia memohon kepada Jang agar ia mau menariknya untuk melepaskan diri dari jeratan rawa itu. Dengan lirihnya ia berkata, wahai tuan muda, aku sama sekali tidak bisa untuk bergerak dengan sendirinya. Jadi aku mohon tolonglah aku karena hanya dirimulah yang bisa menarikku. Akan tetapi Jang merasakan kalau tubuhnya semakin tenggelam ke dalam rawa karena tubuhnya telah diguncang oleh lelaki itu. Dengan kesalnya Jang berkata, dasar brengsek, apakah kau berpikir untuk membunuh kami secara bersamaan? Jika kau terlalu banyak bergerak, maka kita semua akan semakin tenggelam ke dalam rawa ini. Jadi lepaskan tanganmu sekarang juga. Di saat itu mereka telah melihat kalau pisau raksasa itu mulai bergetar yang seolah-olah menandakan kalau dia akan terjatuh ke arah bawah. Benar saja, seketika itu juga pisau itu langsung terjatuh dan menimpa orang itu dengan begitu kuatnya sehingga membuatnya langsung mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Terlihat Jang hanya terdiam ketika tubuhnya yang dipenuhi oleh darah lelaki itu yang telah mati tepat di hadapannya. Di saat itu Jang telah menarik bilah pedangnya untuk memotong kedua tangan orang itu karena ia begitu khawatir kalau orang itu akan menariknya untuk mati bersamanya. Melihat kematiannya, Jang bergumam, aku sama sekali tidak membunuhnya. Dia telah mencoba menyeretku untuk mati bersamanya. Jadi mau tidak mau aku harus memotong kedua tangannya karena aku tidak ingin mati. Kemudian Jang sangatlah terkejut ketika ia melihat Im Hagi yang menatapnya dengan tatapan mata yang begitu datar. Melihat itu, ia pun mencoba untuk menjelaskan kepada Im Hagi kalau dia sama sekali tidak membunuh lelaki itu. Namun dengan santainya Im Hagi mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Jang adalah sebuah pilihan yang begitu tepat. Mendengar perkataan Im Hagi, Jang pun langsung tertawa. Ia berkata, apa yang aku lakukan adalah benar karena aku melakukannya hanya untuk bertahan hidup. Pada sisi yang lain, Charyeon berkata, bukankah yang dilakukan oleh bajingan itu sangatlah berlebihan? Akan tetapi mungkin saja aku akan melakukan hal yang sama kalau aku berada di dalam situasi yang seperti itu. Tetapi apakah aku akan menjadi orang yang jahat apabila aku melakukannya? Namun Charyeon langsung terdiam ketika mendengar Jiok yang berkata, Charyeon, apakah kau tahu memiliki sebuah hati yang bisa menyesali hal yang seperti itu sudah cukup mengesankan?
Tetapi untuk saat ini dunia sama sekali tidak memiliki sesuatu yang seperti itu lagi. Jadi dengarkan aku baik-baik, kau hanya akan mati apabila kau memiliki sebuah pemikiran yang seperti itu. Kemudian mereka telah mendengar kalau benda itu telah bergerak sama seperti yang sebelumnya. Melihat pergerakan benda itu, Carrion bergumam, ini adalah rawa yang bisa memblokir energi internal kita. Lalu sebuah benda yang sangat mematikan seperti ini telah berada di hadapan kita. Namun entah kenapa aku merasakan kalau aku sama sekali tidak khawatir selama aku bersama Jeok. Kemudian Carrion pun mengajak Jeok untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa terlepas dari situasi yang berbahaya seperti itu. Namun Carrion begitu heran saat menyadari kalau Jeok telah menghilang begitu saja dari hadapannya. Dengan wajah yang begitu panik, ia bergumam, apakah mungkin kalau Jeok telah pergi untuk mencari sebuah bantuan? Jika tidak seperti itu, mana mungkin kalau dia telah menghilang begitu saja? Tiba-tiba saja Carrion langsung terdiam ketika benda itu telah bergerak dan berhenti tepat di atas kepalanya. Di saat itu Carrion hanya bisa pasrah ketika menyadari benda itu mulai berguncang yang menandakan kalau pisau tajamnya akan terjatuh menimpanya. Memang benar adanya pisau tajam itu langsung terjatuh tepat di atas kepalanya dengan begitu cepat. Akan tetapi Carrion sangatlah terkejut ketika tubuhnya yang terjatuh ke dalam rawa itu dengan sendirinya. Bahkan Carrion sama sekali tidak menyangka kalau ia telah ditarik dengan paksa untuk masuk ke dalam rawa itu. Ia pun bergumam, apa yang telah terjadi? Entah kenapa aku merasakan kalau ada sesuatu yang telah menarikku ke arah bawah. Tetapi aku tidak tahu sampai sedalam apa aku ditarik seperti ini. Namun tiba-tiba saja ia pun langsung terjatuh ke dalam air yang seakan-akan kalau dia telah berada pada sebuah tempat yang sangat berbeda dari rawa itu. Lalu Carrion merasakan kalau energi internalnya secara perlahan telah kembali sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ia pun memalingkan pandangannya ke arah atas untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah menariknya untuk masuk ke dalam air. Tetapi Carrion sangatlah terkejut saat melihat Jeok yang tiba-tiba saja telah berada tepat di hadapannya. Di saat itu ia menyadari kalau orang yang telah menariknya ke dalam air untuk menghindari pisau raksasa itu tidak lain adalah Jeok. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Jeok bisa melakukannya. Apakah mungkin kalau Jeok telah menemukan sebuah cara untuk melepaskan diri dari jebakan yang sangat mematikan itu? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.